Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tribuners, dulu bangsa jin mereka punya kemampuan untuk terbang ke langit dan mereka bisa masuk ke frekuensinya malaikat untuk menyimak pembicaraan. Tentu saya bisa menyampaikan ini karena yang menceritakannya adalah Al-Quran sendiri. Tribuners bisa merujuk di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Jin. Di surat Al-Jin inilah kisah itu terjadi. Kata bangsa jin, dulu kami bisa naik ke atas langit. Dulu kami bisa menyentuh langit. Dulu kami punya tempat duduk di langit. Dulu kami punya tempat nongkrong di langit. Dulu kami punya kafe di langit. Dan sambil kami duduk-duduk di langit, kami nguping, kami mendengarkan pembicaraan malaikat. Dan informasi malaikat inilah yang disampaikan oleh jin kepada manusia sebagai kabar gaib dari langit. Sehingga banyak yang menganggap bahwa informasi ini adalah informasi yang valid. Padahal kata Nabi, informasi yang disampaikan itu seringkali mengalami pembiasan. Kalau kita pernah bermain pesan berantai, ya, 1, 2, 3, 4, 10 orang. Dari sini pesannya A, sampai ke ujung mungkin pesannya bisa X, Y, Z. Gitu. Jadi dari malaikat, isi pembicaraannya A, didengarkan oleh jin yang terbang ke langit B, kemudian disampaikan ke bawah, sampai ke manusia, pesannya bisa menjadi Z. Tribuners, tiba-tiba satu hari bangsa jin dihebohkan dengan cerita banyaknya jin yang mati ditembak oleh panah berapi. Banyak sniper malaikat berkeliaran di langit sana. Barikade di langit yang sangat ketat luar biasa. Kafe-kafe, tempat nongkrong, tempat duduk yang biasa selama ini diduduki oleh bangsa jin itu sudah diobrak-abrik, sudah dibubarkan oleh malaikat. Dan ini membuat jin jadi heboh. Ada apa gerangan dengan langit? Kenapa langit jadi berubah? Kenapa sekarang ada jarak yang tidak boleh dilewati oleh bangsa jin? Kalau mendekat, di tower-tower langit sudah siap malaikat dengan snipernya, sudah siap malaikat dengan senapan apinya. Kalau ada jin yang mendekat, maka dia nggak akan bisa kembali dengan selamat. Jin heboh luar biasa. Tentu malaikat bukan lawan bangsa jin. Tidak ada yang bisa melawan malaikat. Ukurannya yang sangat besar. Bahkan satu malaikat ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Jibril sendiri sebagai jenderalnya malaikat punya 600 sayap, kata Nabi. Sampai akhirnya, karena bangsa jin sekarang sudah tidak bisa tembus lagi ke langit, mereka nggak punya informasi lagi, mereka nggak bisa masuk ke frekuensi malaikat lagi, mereka kehilangan kabar-kabar dari langit lagi. Akhirnya bangsa jin yang ada di bumi, mereka memerintahkan untuk patroli. Cari informasi sebanyak apapun, karena boleh jadi kejadian di langit sana punya hubungan dengan peristiwa di bumi sini. Tribuners, akhirnya ada sekelompok jin, 10 jin, yang mereka sedang patroli dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri dan membaca sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 10 jin yang tadi hanya menyimak dari jauh. Mereka penasaran karena ditugaskan untuk mengumpulkan informasi. Mereka kemudian mendekat, mereka merapat, dan mereka menyimak. Sampai sini kita pause. Sampai sini kita berhenti sebentar. Apakah setiap jin kalau mendengarkan Al-Quran kabur dan lari? Ternyata ada jin yang kalau Quran dibacakan, mereka merapat, mereka mendekat, dan mereka menyimak. Dan itu pasti jin yang dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Jin saja kalau mendengarkan Al-Quran, ada yang mendekat dan ada yang merapat. Tribuners, sampai akhirnya bangsa jin ini sadar bahwa kejadian yang menghebohkan di langit sana
itu karena bacaan yang sedang dibaca di sini. Mereka pulang, mereka laporan, mereka sampaikan informasi. Kami baru saja mendengarkan bacaan yang menakjubkan, bacaan yang begitu luar biasa, membimbing kepada jalan kebenaran. Sepertinya inilah yang membuat langit itu jadi berubah. Dan disampaikan informasi ini, kemudian dianalisa, kemudian satu demi satu bangsa jin banyak yang mendekat. Laki-laki itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan bacaan yang didengar oleh jin tadi adalah Al-Quran. Inilah perubahan yang terjadi di langit, yang membuat langit jadi berubah. Dan inilah yang kemudian diceritakan oleh bangsa jin di dalam surat Al-Jin. Tribuners, Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan inilah yang membuat langit dunia dijaga oleh malaikat dengan sangat ketat. Barikade yang begitu rapat dan senjata berat yang sudah siap menghadang kalau ada jin yang ingin mengorek-ngorek informasi tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit berbeda saat Al-Quran turun. Bangsa jin mengalami perbedaan saat Al-Quran turun. Tentu kita pun bisa menjadi orang yang berbeda saat kita dekat dengan Al-Quran. Ada sekelompok jin lain yang datang kepada Nabi untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka datang. Kemudian mereka ribut. Kata bangsa jin, ada apa? Kita ingin mendengarkan bacaan Quran. Tribuners, kalau jin ribut dan kita sedang ngaji, ributnya jin itu tidak mengganggu kita ngaji. Tapi ributnya jin mengganggu jin yang lain yang ingin mendengarkan Nabi sedang ngaji. Kalau kita sedang mendengarkan ngaji di TV, di radio, kemudian kita ribut di mobil, maka ributnya kita tidak akan mengganggu yang sedang ngaji di studio sana. Tapi ributnya kita akan mengganggu yang ingin mendengarkan ngaji dari radio dan dari studio tersebut. Jin, mereka punya adab. Jin, mereka saling menenangkan kalau ingin mendengarkan Al-Quran. Maka bangsa jin, kemudian mereka setelah selesai ngaji, setelah selesai mendengarkan Nabi ngaji, mereka pulang dan mereka jadi munzirin, mereka jadi ustadz, mereka jadi kiai, mereka jadi ulama, mereka jadi orang saleh, mereka jadi orang alim, karena beradab dalam mendengarkan Al-Quran. Al-Quran bisa membawa perbedaan, Al-Quran bisa membawa perubahan. Langit berbeda karena Quran, jin berbeda karena Quran. Kalau kita ingin menjadi orang yang berbeda, kita ingin memiliki kepribadian yang berbeda, tentu berbeda yang lebih baik, maka Al-Quranlah rahasianya, Al-Quranlah solusinya. Mekah menjadi kota suci karena Quran turun di sana. Madinah menjadi kota istimewa karena Al-Quran turun di sana. Ramadan menjadi bulan yang agung karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Dan kita akan menjadi manusia istimewa kalau kita ada bersama dengan Al-Quran. Tribuners, mari kita lebih dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.